Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi habibil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dimanapun Anda berada, as-shaimin as-shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ketika memasuki bulan suci Ramadan itu ada 3 hal yang dapat kita persiapkan. 3 hal. Pertama itu adalah memperbaiki amalan hati. Apa yang dimaksud dengan memperbaiki amalan hati itu adalah hati kita itu belajar untuk lapang dan ikhlas. Jangan ada keluar bahasa dari mulut kita, ya Allah sebentar lagi Ramadan saya tidak bisa makan seperti biasa. Siang hari saya tidak bisa minum, ya Allah. Jangan ada bahasa seperti itu. Kalau ada yang bahasa seperti itu menggambarkan hatinya itu tidak ikhlas dan tidak bahagia dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Sehingga Nabi berpesan apa? Dalam satu hadisnya Nabi berkata apa? Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alani niyam. Barang siapa kata Rasulullah bahagia, hatinya bahagia, hatinya senang ketika memasuki Ramadan. Apa garansi yang Allah berikan? Garansi yang Allah berikan adalah haram bagi dirinya, jasadnya itu tersentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sehingga Nabi menjelang bulan Rajab, Sya'ban, itu doanya Nabi apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami ya Allah pada bulan Rajab dan Sya'ban. Saat ini bulan Sya'ban. Wa balikna Ramadan. Ya Allah, sampaikan usia kami ya Allah pada bulan suci Ramadan. Ini tinggal 1-2 hari lagi kita doakan. Karena tidak ada yang tahu pulang dari sini kita meninggal. Sehingga 1 hari menjelang bulan suci Ramadan itu kita tidak bertemu. Hati harus bahagia. Yang kedua, ziarah kubur. Semua kita memiliki kakek nenek. Semua kita memiliki orang tua. Tidak ada yang terlahir di dunia ini kecuali Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Semuanya itu adalah terlahir menggunakan wasilah ayah dan ibu. Kita ada ibu kita ada nenek, ada kakek. Maka jangan lupa. Banyak saat ini yang orang tuanya sudah dikuburkan tapi itu dilupakan. Padahal penghuni kubur itu ketika kita datang ke sana menziarahi kubur, lewatin kuburan, itu penghuni kubur itu tahu. Pendapat para ulama, kubur itu penghuninya itu tahu ketika kita mengunjungi kuburan atau ziarahi kuburan. Sehingga kita ketika sampai di kubur apa? Assalamualaikum ya ahli diyar minal muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat. Kalau kita masuk ke kuburan sunnahnya apa? Salam bagi penghuni kubur. Kenapa kita salam? Karena seluruh penghuni kubur itu mendengar dan mereka mengetahui siapa yang mengunjungi mereka. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. Dulu kata Nabi, saya melarang kalian untuk ziarah kubur. Dulu. Fajuruha, tapi sekarang kata Nabi, silakan kalian ziarah kubur. Karena dulu awal Islam, banyak orang-orang Islam itu karena belum kuat imannya. Awal-awal Islam, mereka ziarah kubur itu karena suaminya meninggal, istrinya meninggal, sampai mereka tidur berminggu-minggu di kubur. Sehingga Nabi pada awal Islam itu melarang kaum muslimin untuk ziarah kubur. Nabi setelah kuat imannya kaum muslimin ketika itu, pada saat Nabi itu menerima pesan dari Allah melalui Jibril menemui Rasulullah. Apa pesan yang disampaikan oleh Allah yang melalui Jibril ini disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna rabbaka ya'muruka an tu'tiya ahlil baki fastaghfir lahum. Kata Jibril apa? Pesan dari Allah, wahai Muhammad, pesan dari Allah untuk engkau wahai Muhammad, agar engkau mengunjungi, menziarahi kuburan baki. Kuburan baki itu terdapat di Madinah. Kemudian engkau datang di kuburan itu meminta doa kepada mereka sehingga penghuni kubur itu diampuni dosanya oleh Allah. Apalagi yang meninggal itu ibu, apalagi yang meninggal itu orang tua. Maka mereka itu hadrimakumullah, penghuni kubur itu sedang menunggu doa-doa kita, sedang menunggu hadiah yang kita berikan. Pertanyaannya ada di sekalian, apakah doa kita itu sampai ke mereka? Apakah setiap zikir kita itu sampai ke penghuni kubur? Apakah setiap baca Quran, baca Yasin kita di kubur itu sampai kepada mereka? Imam An-Nawawi, seorang ulama yang masyhur, dia seorang alim, beliau mengatakan apa dalam kitabnya Al-Adhkar? Qala An-Nawawi fi Al-Adhkar, azma'ul ulama anna du'a yanfa'uhum wa yusilluhum thawabah. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, dia mengatakan apa? Bahwasanya para ulama itu telah bersepakat seluruh doa anak, seluruh doa istri yang suaminya sudah meninggal, seluruh doa suami yang istrinya sudah meninggal, seluruh doa saudara yang saudaranya sudah meninggal, apa kata Imam Nawawi? Maka doa itu ada sekalian itu akan bermanfaat bagi dia yang sedang tidur dalam kubur. Maka doa yang kamu sampaikan itu ada sekalian pahalanya akan sampai kepada mereka. Kenapa kata Imam An-Nawawi? Imam An-Nawawi menukil, mengambil satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kama ruwiya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mal mayyitu fil qabri illa qalgariki. Bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidaklah ada perumpamaan yang lebih baik, tidak ada perumpamaan yang lebih baik bagi mereka yang berada dalam kubur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, illa qalgariki, kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mereka itu sedang tenggelam dalam kedalaman sungai al-mugawwasa, tapi mereka tenggelam, mereka minta ditolong. Penghuni kubur itu minta ditolong. Apa yang terjadi dari sekalian? Yantadiru da'watan talhaquhu min ibnihi aw akhihi aw sadiqin lah. Pada saat mereka sedang tenggelam itu, mereka minta ditolong. Pada saat itu ada sekalian, mereka sedang menunggu ketika ibu meninggal, ketika ayah meninggal, mereka sudah dikuburkan, ayah dan ibu ini sedang menunggu da'watan min ibniki, doa dari anak-anaknya kalau anaknya masih ingat, Allah akhihi, atau doa daripada saudara-saudaranya ada sekalian, Allah sadiqillah, atau doa daripada sahabatnya, dulu pernah main barangan motor, dulu pernah main bola bersama, dulu ketika masih kecil itu pernah main berenang di lautan, dulu pernah pergi mancing bersama ketika masih kecil. Barangkali sahabat-sahabatnya ini masih ingat, dia mendoakan, itu dia sedang tunggukan doa dari sahabat-sahabatnya. Maka apa yang terjadi? Idza lahiqat lahu kanat lahu khairun minad dunya wa ma fiha. Apabila doa anaknya
dikirimkan untuknya, apabila doa saudaranya dikirimkan untuknya, apabila doa sahabatnya dikirimkan untuknya, apa kata penghuni kubur? Khairun lahu minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik bagi dia katanya daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Yang ada liburan nanti 1-2 hari ini pulang ke rumah ziarahku, biar hanya doakan saja di sana. Itu yang kedua. Yang ketiga, saling memaafkan. Ramadan itu tamu yang agung, tamu yang mulia. Kita saja kalau mau ketemu Pak Bupati, Pak Gubernur atau Presiden, pakaian kita itu dalam kondisi bersih, rapi. Bahkan kita minta pendapat orang, bagaimana pakaian saya ini sebelum bertemu dengan pejabat. Ramadan itu tamu yang agung dan mulia, maka untuk menemui tamu yang agung dan mulia itu tentunya adalah orang-orang yang sudah bersih. Salah satu hal yang harus dibersihkan apa dari sekalian? Yang harus dibersihkan itu adalah ketika kita memiliki masalah dengan orang tua, minta maaf. Ketika kita ada masalah dengan saudara, minta maaf. Ketika kita ada masalah dengan teman, minta maaf. Sungkeman salaman itu, mohon maaf lahir dan batin itu, sebenarnya ulama bilang itu sebaiknya jangan dilakukan saat lebaran. Itu dilakukan sebelum puasa itu dilaksanakan. Karena kalau sudah lebaran itu apa? Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Ini sedang puasa. Sedang puasa. Tapi mulutnya ngomel. Datang temannya, dia tadi sudah gaya, lipstiknya tebal, pakaiannya seksi. Apa? Dia sedang puasa, tadi ngomongnya apa? Memang begitu, memang dia itu sedang puasa. Itu anak tuh nggak tahu diri. Kemarin saya tolongin dia, hari ini dia sombong saya, sedang puasa. Saya benci sama dia, benci sekali. Mulai hari ini gue tidak akan memaafin dia sampai gue mati. Padahal sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Pulang ini setelah liburan itu pertama yang kamu harus lakukan di rumah itu adalah cium kaki orang tua, cium tangan, cium kening mereka. Setelah itu, saudara mohon maaf sebelum puasa, memaafkan. Surga itu diwarisi oleh siapa? Surga itu diwarisi kepada orang-orang yang bertakwa, lil muttaqin. Ciri orang yang bertakwa itu apa? Wal afina 'anil nas. Mereka yang mampu saling memaafkan di antara sesama manusia. Yang paling mudah itu adalah mengucapkan kata maaf. Yang paling susah itu adalah membuka pintu maaf. Bukalah. Allahumma innaka anta afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka anta afuwun, sesungguhnya engkau ya Allah, anta afuwun. Allah saja itu pemaaf. Tuhibul afwa, Allah itu suka orang yang saling memaafkan. Fa'fu anna ya karim, maafkan kami ya Allah yang maha mulia. Allah saja maha pemaaf. Allah saja suka terhadap saling memaafkan. Kalau Allah saja boleh, apalagi kita manusia ciptaan Allah Subhanahu. Oleh karena itu, siapkan batin kita, bersihkan hati, senang, bahagia menyambut bulan suci Ramadan. Yang kedua, jangan lupa sampai rumah nanti kalau libur ziarah kubur keluarga, orang tua, kakek, nenek, insya. Yang ketiga, mulai hari ini nanti setelah kita
acara ini kita saling memaafkan, kemudian nanti juga di rumah saling memaafkan dengan orang tua. Saya ucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul syam. Jadi mohon maaf lahir dan batin. Selamat bagi kita nanti menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan kita puasa sampai Idul Fitri insyaallah. Saya akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.